warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Indralaya. Perkenalkan, saya Meisyana Lestari dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Beserta rekan saya ada Saya Maulina Dinda Putri dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Saya Marlinda Haryani Wora dari Prodi Pendidikan Kimia FKIP Universitas Nusa Cendana. Dan saya Ternanca Isabel Selan dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Nusa Cendana. ingin menyajikan video dengan judul materi Pencernaan Makanan. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu menguasai pondasi saintifik pada materi pencernaan makanan. Prosedur proyek 1. Carilah dan pahami materi mengenai pencernaan makanan. 2. Jelaskan proses pencernaan makanan yang terjadi pada mulut, lambung, dan usus. 3. Temukan dan jelaskan proses pencernaan makanan pada sampel yang mengandung karbohidrat, protein, dan lipid. 4. Rekam dan edit video semenarik mungkin. Sistem pencernaan adalah sistem yang berfungsi untuk melakukan proses makanan sehingga dapat diserap dan digunakan oleh sel-sel tubuh secara fisika maupun secara kimia. Nah, fungsi utama dari sistem ini adalah untuk menyediakan makanan, air, dan elektrolit bagi tubuh dari nutrisi yang dicerna sehingga siap untuk diabsorpsi. Sistem pencernaan pada mulut, makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak akan dicerna secara mekanika dengan gigi. Untuk karbohidrat, mengalami pencernaan kimiawi yang dicerna oleh enzim pada air liur. Salah satu enzim yaitu amilase yang dihidrolisis amilum dan amilopektin menjadi karbohidrat yang lebih sederhana seperti maltosa. Nah, sedangkan pada lambung terjadi pencernaan protein secara kimiawi oleh enzim seperti tripsin, pepsin, maupun kimotripsin, sedangkan karbohidrat dan lemak mengalami degradasi. Nah, pada memasuki usus, zat-zat makanan belum dicerna secara sempurna, sehingga di usus masih terjadi pencernaan kimiawi dari lemak oleh enzim lipase. Nah, pada karbohidrat yaitu seperti enzim sukrase, laktosa, dan maltosa, sehingga menjadi karbohidrat yang paling sederhana. Pertama, mulut. Pada proses pencernaan di dalam mulut, air liur yang bercampur dengan makanan akan mengubahnya menjadi bentuk yang bisa diserap oleh tubuh. Kelenjar liur mengeluarkan enzim lisosim, betain, bromelain, dan amilase. Enzim lisosim memiliki sifat antibakteri yang dapat memberikan perlindungan terhadap bakteri. Enzim betain berfungsi dalam menjaga keseimbangan cairan sel sebagai osmolit. Bromelain memiliki sifat anti radang, sementara enzim amilase dibuat oleh kelenjar liur di mulut yang memulai proses pencernaan dengan memecah pati ketika mengunyah makanan dan mengubahnya menjadi maltosa, yaitu karbohidrat yang lebih kecil. Enzim ptyalin dalam saliva adalah suatu enzim amilase yang berfungsi untuk memecah molekul amilum menjadi maltosa dengan proses hidrolisis. Nah, yang kedua yaitu proses pada lambung. Pada lambung, proses pencernaan yang terjadi adalah pencernaan protein secara kimia oleh enzim-enzim. Sedangkan untuk lemak dan karbohidrat, nantinya akan didegradasi, kemudian menuju usus halus. Protein mengalami pemotongan oleh enzim menjadi fragmen-fragmen polipeptida atau polipeptida rantai pendek. Lambung berfungsi sebagai gudang makanan yang berkontraksi secara ritmik untuk mencampurkan makanan dengan enzim-enzim. Dalam lambung, terdapat cairan yang berfungsi terutama untuk pencernaan protein, yaitu pemecahan molekul protein dengan cara hidrolisis. Cairan lambung terdiri dari 99,4% air dan sisanya terdiri atas zat anorganik dan zat organik. Zat anorganik yang ada di dalam cairan lambung seperti HCl, NaCl, KCl, dan fosfat. Nah, sedangkan zat organik yang terdapat dalam cairan tersebut ialah enzim pepsin, renin, dan
lipase. Usus terbagi menjadi dua, yaitu usus halus dan usus besar. Usus halus adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus memiliki panjang sekitar 6-8 meter dan terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Nah, pada usus halus, tubuh akan menyerap nutrisi makanan ke aliran darah. Tanpa kerja jejunum dan ileum, tidak mungkin nutrisi bisa diserap oleh tubuh. Keduanya memikul tanggung jawab besar dalam memindahkan nutrisi makanan ke dalam aliran darah. Sementara itu, duodenum hanya akan membantu usus dalam memecah makanan. Tahapan terakhir proses pencernaan makanan terjadi pada duodenum, sehingga pada duodenum ini akan dihasilkan sakarida sederhana seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa, asam amino, asam lemak, serta gliserol yang siap diserap oleh tubuh. Nah, pencernaan zat-zat makanan di dalam duodenum dibantu oleh beberapa enzim yang berasal dari pankreas. Cairan pankreas mengandung lipase, amilase, tripsinogen yang mengaktifkan enzim tripsin, dan kemotripsinogen yang mengaktifkan enzim kemotripsin. Nah, sedangkan pada usus besar terjadi penyerapan air selama proses pencernaan, membentuk massa feses, mendorong sisa makanan hasil pencernaan keluar tubuh, dan membentuk lendir yang melumasi permukaan mukosa. Berikut mekanisme proses pencernaan karbohidrat, protein, dan lipid di dalam tubuh. Singkong merupakan salah satu sumber karbohidrat. Singkong mengandung pati atau amilum. Pati atau amilum yang masih belum tercerna oleh mulut dan lambung akan dicerna kembali di duodenum dengan bantuan enzim amilase hasil ekskresi dari pankreas. Enzim amilase ini akan mengubah amilum menjadi oligosakarida seperti maltosa, sukrosa, dan laktosa. Kemudian, oligosakarida ini akan dipecah menjadi glukosa, galaktosa, dan fruktosa dengan bantuan enzim disakaridase yang dikeluarkan oleh sel-sel mukosa usus halus berupa maltase, sukrase, dan laktase. Berikut reaksi-reaksi yang terjadi dalam proses pencernaan singkong. Ikan adalah salah satu sumber protein. Ikan setelah di lambung dicerna menjadi peptida atau pepton, maka peptida akan diuraikan oleh enzim yang terkandung di dalam getah pankreas. Getah pankreas mengandung enzim tripsin, kemotripsin, enzim karboksipeptidase, aminopeptidase, dan dipeptidase yang akan memotong peptida berdasarkan titik potong menjadi asam amino bebas. Produk akhir asam amino akan diserap oleh mukosa usus dan diedarkan ke seluruh tubuh. Berikut adalah reaksi-reaksi yang terjadi pada proses pencernaan ikan. Mentega adalah salah satu bahan pangan sumber lipid. Lemak yang terkandung di dalam mentega baru akan mengalami pencernaan secara kimiawi pada duodenum dibantu oleh enzim lipase pankreas. Lipase pankreas akan menghidrolisis ikatan ester dari triasilgliserol menjadi asam lemak digliserol yang kemudian dihidrolisis dengan lipase pankreas lagi menjadi monogliserol. Berikut adalah reaksinya. Kesimpulan: 1. Sistem pencernaan adalah sistem yang berfungsi untuk melakukan proses makanan sehingga dapat diserap dan digunakan oleh sel-sel tubuh secara fisika maupun secara kimia. 2. Sistem pencernaan yang dibahas yaitu mulut, lambung, dan usus. Yang ketiga, sampel yang digunakan dalam proses pencernaan di dalam tubuh yaitu singkong, ikan, dan mentega.
Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.